ilmi illa qalila. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. Ila atubu sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ali baiti ajmain subhana rabbika rabbil izzati wa muqallil bihi wa lamil amil wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wal qurra'i wasadati subyatil muhaqqiqin sumaila wa iman sayyidina wa masin sayyidina wa sayyidina 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 wa ila mu'alim bil kutubi dalina ta'alamna wa 'alamna wa 'alam badihim nasallallahu tanfa'na bi ulumihim nafa'u barakallahu wa lidika wa linnasi ajmain sayyidina lahul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masjid Al-Ikhwan, para asatid, para guru, para sepuh, para hujan yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur dalam keadaan keberkahan dan
sadari ya, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat zahir, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kita masih bisa diberikan kekonsistenan ya, untuk melaksanakan aktivitas kita setiap malam Ahad, yaitu taklim di Masjid Al-Ikhwan, yang tentunya setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah, ini tidak terlepas daripada nikmat yang diberikan oleh Allah, karena orang-orang yang duduk di majelis taklim itu adalah pilihan-pilihan Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini yang pertama menjadi penghapus kifarat dosa-dosa yang kita lakukan, dan menjadi tinggi derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, untuk bekerja sampai hari kiamat, dan semoga kita semua diampuni umat oleh beliau dan menjadikan orang-orang yang mendapatkan yaitu syafaat uzma nanti di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah taklim ya, Masjid Al-Ikhwan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini tema yang akan saya sampaikan yaitu hasud adalah buah dari dendam, dan dendam adalah buah dari marah. Itu tema yang akan saya sampaikan. Hasud adalah buah dari dendam, dan dendam itu buah daripada marah. Namun sebelum ke tema tersebut, ada di dalam satu kitab, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya, Sittu hisolin yukrahu bihal jahil. Ada 6 tingkah, 6 ciri yukrahu bihina, diketahui dengan 6 tingkah tersebut, dengan 6 ciri tersebut diketahui yang disebut al-jahil. Apa itu al-jahil? Orang yang bodoh. Jahala yajhalu jahran fahuwa jahil. Abu Jahal, bapak yang bodoh. Al-jahil, al-jahil isim fa'il, orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini bisa diketahui ketika pada orang tersebut ada situ hisoi, ada 6 ciri, 6 tingkah yang ada pada orang tersebut. Berarti orang tersebut disebutnya al-jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu bahasa lainnya apa tuh ya? Yang lagi viral sekarang, goblok. Gitu ya. Kalau kata Sunda apa? Boloho ya. Terus apa lagi tuh? Ontohon keher. Kodi kulon. Ya, itu sama aja. Itu bahasa-bahasa daerah. Kalau di Betawi apa tuh? Bloon. Oon gitu ya. Itu Betawi. Ya kalau kata kita itu kasar, tapi kata mereka mah bagus gitu. Jadi tergantung sebutan. Nah kalau orang Betawi kan kadang-kadang ngomong kasar-kasar ya. Padahal menurut mereka enggak gitu. Jadi hatinya lembut, cuma kita yang dengar kadang-kadang. Nah itu. Jadi al-jahil kalau diketahui pada orang tersebut ada 6 ciri, itu namanya orang jahil, orang bodoh.
Mana yang pertama? Yang pertama adalah al-ghadabu ahaduha al-ghadabu bi ghairi sayyid. Ciri orang yang bodoh yang pertama menandakan bahwa orang itu bodoh adalah al-ghadab, marah, emosi, murka tanpa ada sebab. Jadi marah, caci maki, marah dan sebagainya nggak ada sebab, Pak. Sebabnya nggak ada. Marah itu emosi. Baik itu marahnya yang domu ala bani Adam wa ala hayawan wa ala kulli syai'in yastaqbiluhu minhu maqluhun fahada min alamatil jahli. Baik dia marahnya, dia murkanya, dia emosinya ke sesama manusia ala bani Adam, baik muslim atau non muslim, dia marah, dia mencaci maki, nggak ada sebab. Ini kira-kira kalau kita lagi di jalan diomelin, dicaci maki sama orang gila, kira-kira kita marah kan? Ya, kalau kita marah berarti gila. Gitu. Ya. Nah, itu tanpa sebab maksudnya. Ya, orang gila mau marah-marah sama kita ya kayak sebabnya, orang dia kagak inget, kagak eling ya, gitu. Kita tiba-tiba marah, ya. Oh, gila lu yang gila, udah sama berarti. Nah, itu jadi baik sesama manusia, baik dia muslim atau dia non muslim, marah, mencaci, murka, emosi, figur itu nggak ada sebab, Pak. Atau wa al hayawan, kepada hewan, kucing mau lewat, lagi naik mobil kita kucing lewat, kucing dimarah-marahin, kucing dilaknat. Begitu timbul aja keyakinannya, wah ini kucing lewat begini malah nyetir mobil, bahaya ini, kagak boleh begitu, Pak. Nggak boleh, berarti kucing yang disalahin gitu. Segala sesuatu terjadinya siapa? Allah yang menakdirkan. Cuman kadang-kadang sugesti Allah, aku bagaimana sangka hamba aku, maka kejadian gitu. Kejadian, tapi luruslah Allah kuasa illa billah, astagfirullahaladzim. Terus semua segala sesuatu kejadian itu bukan kucing, lah kucing yang marah-marahin tuh gara-gara kucing tuh, gara-gara lo si kucing jadi begini nih, kan? Tapi mencaci maki dia marah nggak ada sebab. Ya. Berarti orang itu orang yang bodoh. Atau wa ala kulli syai'in yastaqbilu minhu makruhun, kepada sesuatu yang enggak dia demenin, sesuatu yang dia enggak suka. Dia marah, dia emosi, dia mencaci, dia mencela, dia menghina atas sesuatu yang dia enggak senengin, yang dia enggak demenin gitu. Kira itu enggak boleh. Itu godok. Ya. Godok, marah tanpa ada sebab. Ciri orang yang bodoh. Nah, nanti tema saya dendam hasud itu buah daripada apa? Bukan. Hasud itu buah daripada dendam, dan dendam itu buah daripada godok atau marah. Nah, nanti ke situ. Tapi sebutin dulu yang secara singkat saja. Yang kedua, ciri orang yang bodoh adalah wasani al-kalamu bi ghairi naqin. Berbicara, pembicaraannya nggak ada manfaatnya. Maka di sini kita harus berpikir, dan orang yang cerdas dia tahu saatnya saya harus bicara, saatnya saya harus diam. Kalau yang saya bicarakan ini bermanfaat, saya akan bicara. Tapi kalau bicara saya sama aja bohong, walaupun itu baik tapi nggak didengar, bohong gitu ya. Nah, berarti kan nggak manfaat. Waktunya diam. Ketika saya harus bicara, kadang membawa manfaat, saya harus bicara. Ketika saya nggak ada manfaatnya, saya
berkata-kata yang kagak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, ya Allah. Ngobrolin ilmu mah udah, aduh ya, kayaknya waktu lama banget. Coba ngobrolin yang lain, kuat berjam-jam ya. Itu berjam-jam kuat. Karena sambil ngopi, sambil ngudut ngomongin lah. Segala punya orang diomongin, bini orang diomongin. Gitu. Ya Allah, jadi kuat. Gitu. Nah, itu ketiga, saya persingkat saja gitu. Yang ketiga, wasalisu al-atiyatu bi ghairi maudiin. Yang ketiga, ciri orang yang bodoh memberikan sesuatu tidak tepat sasaran. Itu ciri orang bodoh. Al-atiyah, memberikan sesuatu bi ghairi maudiin, bukan pada tempatnya, tidak tepat sasaran. Pernah dulu saya sampaikan, nih kita kan semua dari kampung ya, kita merantau di sini. Tentunya di kampung itu ada saudara kita, ada paman kita, uang kita, itu keponakan kita, yang memang ekonominya masih menengah ke bawah. Ketika kita merantau, kita ini ditakdirkan Allah, dikasih rezeki Allah menengah ke atas. Terkenal dia, karena dia infaknya, sedekahnya luar biasa di tempat perantauannya. Orang-orang pada menghormati, orang-orang pada memuliakannya karena infak sedekahnya, sementara keluarganya, orang yang dekat di kampung itu sampai kelaparan. Berarti dia tidak tepat sasaran. Harusnya gimana? Wa atizal kurba, yang dekat dulu. Siapa yang dekat? Istri, anak, keluarga, terus keluarga kita tuh, pamannya dan sebagainya. Itu dulu tuh. Ya. Jangan dulu jauh-jauh hanya pengen dapat penghormatan dan sebagainya. Nah, ini dampak daripada al-atiyah bi ghairi maudiin. Memberikan sesuatu nggak tepat sasaran. Jadi harus tepat sasaran. Tepat sasaran menurut syariat yang diajarkan, diatur sama agama tentunya. Gitu. Nah, ini nggak tepat sasaran. Kemarin musim pilkada dibereknya sama nomor calon 1, dikasihnya dia nyoblosnya nomor, berarti nggak tepat sasaran. Ya, berarti al-atiyah bi ghairi maudiin, udah tahu ini nomor 2, ini nomor 1, malah serangan pajak. Ya salah, ini memberikan sesuatu bukan pada tempatnya. Gimana Pak, ambil deh itu? Kalau begitu, ambillah, ayo, kasih lagi, kasih orang lagi. Ya. Nah, itu al-atiyah bi ghairi maudiin, tapi nggak ada ya. Di Indonesia mah nggak ada begitu, nggak ada insya Allah. Supaya aman, Indonesia mah negara apa namanya yang di tengah-tengah, moderasi beragama, jadi aman. Lagi kali al-atiyah bi ghairi maudiin itu memberikan sesuatu nggak tepat sasaran. Nah, banyak lagi. Udah secara singkatnya ini yang ketiga. Yang keempat, warabi'u ifsa'us sirri inda kulli ahadin. Suka mengumbar-ngumbar rahasia kepada setiap orang. Ada satu keterangan ini, lebih baik kita punya apa? Punya satu musuh daripada punya 1000 teman. Kalau berteman terlalu akrab, terlalu dekat, itu segala apapun kita curhat. Satu saat Allah teman yang dulu, wah istilahnya udah, wah semuanya rahasia itu kita udah kan, tiba-tiba dia jadi musuh kita. Dibongkar tuh rahasia-rahasia kita, kejelekan-kejelekan kita itu dibongkar, pasti diomongin. Jangankan begitu, orang lain, bini sama suami yang dulunya sama-sama satu rumah ada masalah, dia sampai berpisah, dia sampai cerai, yang ono perempuan ngomongin jelek-jelekin mantan lakinya, yang lakinya ini jelek-jelekin mantan siapa? Perempuan. Gak boleh menutup. Sebab jangan mengubah rahasia di setiap orang. Itu. Termasuk saya juga menjaga rahasia. Ya, kalau saya contohin gini, kalau misalnya habis silaturahim suka dikasih apa tuh, bisa ya. Itu rahasia. Hanya rahasia
saya sama Polda, polisi dapur. Polisi dapur harus tahu, kan nyentor gitu. Polisi dapur gini, ya, saya nggak boleh bilang sama orang. Tapi itu gini berapa? Nggak bisa saya. Itu rahasia saya berdua sama Polda. Polisi dapur maksudnya Pak ya. Gitu, nggak boleh. Kan jangan mengumbar rahasia, dampaknya nanti bahaya. Gitu. Nah itu aja gitu. Ifsau siri ya, janganlah. Ya. Jadi harus selektif kita harus selektif. Apalagi sekarang ini ada viral begini Pak ya. Ada HP tiba-tiba ada TF 20 juta. Ya. Ditanya ke orang tuanya, ya kagak. Soalnya nggak ada yang TF Pak. Nggak ada sama sekali yang TF. Tiba-tiba kok ada yang TF 20 juta. Itu bonus loh. Karena data itu kadang-kadang dicuri. Nah, terus nggak lama kan bingung dari mana ini, wah nyekik, tiba-tiba dia nelfon, Riko, Pak, ini ada TF ya ke rekening ada. Oh itu saya salah kirim, mohon maaf Pak, coba di TF ulang lagi ya nomor rekening saya. Orang nggak tahu kan ya, di TF aja 20 juta, ternyata yang 20 juta itu dimanfaatkan orang lain pinjaman online, nggak tahu yang bersangkutan betul nanti aja bayar 20 juta mana untung itu yang nipu ya gitu. Nah tuh kadang-kadang ya zaman sekarang ya Allah harus selektif kita, selektif gitu. Nah itu yang kedua, yang kelima ciri orang yang bodoh, jadi mengumbar-umbar rahasia. Jadi rahasia mah jangan dibilang-bilang sama orang, ya diomong-omongin. Rahasia kita berdua di keluarga, suami istri, jangan suka diomong-omongin sama orang. Bu, kata ibu-ibu, oh laki gua mah luar biasa kuat banget setelah minum obat setelah ahong-ahong itu tuh kuat. Nah itu rahasia Pak, jangan sekali-kali, nggak boleh. Ya terus yang kelima, ciri orang yang bodoh asyikatu bikuli insan. Nah ini sama tadi, mau mengumbar rahasia. Yang kelima ciri yang bodoh terlalu percaya kepada seseorang, terlalu percaya. Apalagi ini baru kenal kita udah percaya aja, bro, tahu Pak, laptop kita dibawa, harus selektif, apalagi baru kenal ya. Gitu. Ya, ini tiba-tiba ada datang ke masjid, kita baru kenal, mau proposal, ini bla 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 dari cek dulu. Khawatir nanti ya kita kan ngasih kebaikan gitu Pak ya. Tapi kan kita nggak waspada, kan dituntut sama Allah harus waspada, kita selektif, jadi tegas gitu ya. Jalankan dulu tuh. Kalau bisa sudah selektif, tegas, jalanin, ada ditipu nggak masalah. Nggak diminta pertanggungjawaban, ya ditipu kita, tapi kita nggak selektif dulu. Nah itulah, kamu yang teledor gitu kan. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu percaya. Jadi biasa-biasa aja. Kita nggak tahu. Nah kemudian yang keenam, ala ya'rifa siddiqahu sodiqahu min adwihi. Jadi orang yang bodoh cirinya yang keenam itu, dia tidak tahu mana orang teman yang harus didekati, mana teman yang harus dijauhi. Teman ada dua Pak. Ada yang harus dijauhi, ada yang harus dideketin. Yang dijauhi siapa? Terutama orang-orang yang selalu mengikuti ajaran-ajaran setan. Itu jauhin. Karena selalu orang menjadikan teman siapa? Kita jauhi gitu. Nanti itu. Nah itu ciri-ciri bodoh. Nah maka saya fokus kepada tadi tema, dan hasud itu adalah buah daripada dendam, dan dendam itu adalah apa? Buah daripada marah. Jadi sebenarnya gini, penyakit hati yang akan menghancurkan amal kebaikan kita itu gak ada pahalanya, yaitu ketika masih ada punya sifat hasud ya. Masih tertanam di dalam hati ini sifat hasud. Sifat hasud itu apa sih? Jadi merasa nggak demen, nggak seneng ketika orang lain mendapat kenikmatan, dan berusaha bagaimana caranya kenikmatan itu bisa
saya iri kepada Pak Haji ini. Pak Haji ini luar biasa. Kaya. Ya. Terus infaknya luar biasa. Pokoknya Pak Haji mah masjid Al-Ikhwan beres. Wah, infaknya. Bininya 4 lagi. Yuk. Saya iri, pengen nyontoh. Wah, masa saya nggak bisa? Nah, bagus kalau itu mah iri namanya. Sebab jadi motivasi. Gitu. Wah, orang itu mah bisa duha, masa saya nggak bisa? Duh, iri kan? Oh, orang itu bisa tahan bangun malam, masa saya nggak bisa? Iri, berarti iri itu jadi motivasi. Cuman jangan disambung dengki. Kalau ada dengkinya, ya ini dimaksud. Orang dapat nikmat, dia gedeng, dia hatinya nggak demen, dia nggak senang, akhirnya bagaimana cara yang nikmat itu lenyap dari orang itu? Iri dengki, itu hasil. Itu yang akan menghancurkan. Dan ini masuk semuanya, Pak. Masuk ke kalangan itu, ke pejabat masuk, Pak. Ke tukang dagang masuk, ke guru masuk, ke ajiman, ke ustaz masuk itu. Yang begitu tuh, ustaz sama ustaz yang atuh, mantap ini ya, banyak buat job. Wah, yang satu kagak ada yang undang. Waduh, gua juga ustaz lah, sama masuk. Wah, iri dengki. Akhirnya dia buat fitnah dan sebagainya nih, jelek-jelekin yang ustaz yang ini nih. Nah, itu masuk, Pak. Ke pedagang apa lagi? Masuk. Pokoknya kemana saja itu hasil masuk. Ini mah kayak air masuk. Pejabat, ke siswa, ke murid, ke guru masuk. Iri dengki itu. Nah, ini hasil ini yang menghancurkan amal perbuatan. Amal baik itu akan hancur, nggak ada pahalanya. Ketika kita bicara masalah hasil, kita harus tahu apa yang terjadi yang memicu terjerumusnya seseorang kepada hasil. Itu kalau kita bisa mengendalikan nih yang memicu akarnya atau biang keladinya yang mengantarkan orang jadi hasil, kita bisa menguasai itu, insya Allah selamat daripada hasil. Gitu. Apa itu? Al-ghadab. Apa al-ghadab? Emosi, marah. Kalau udah emosi, marah, Pak, nggak bisa mengendalikan nafsu, nggak bisa menguasai nafsu, marah, emosi, mencaci maki dan sebagainya. Di situ godok itu, emosi itu nanti akan mengantarkan kepada dendam. Dendam namanya al-hikdu, unek-unek dendam. Nah, kalau sudah tertanam dendam di dalam hati, itu akan terjerumus kepada yang ketiga, orang itu akan mempunyai sifat hasud. Awalnya apa tuh? Godok. Ya. Godok awalnya. Makanya kan kata Rasul, bukan orang yang hebat ketika dia jago, bergula, kaya dan sebagainya, tapi orang yang hebat alladzi yamliku, orang yang bisa menguasai, mengendalikan apa? Emosinya, marahnya. Boleh ya. Ya, pertama kan marah dulu. Kalau dia nggak marah, nggak akan muncul dendam. Kalau marah kan berarti murka, marah, emosi. Dia nggak senang kan? Ayo, masuk, muncul dendam. Kalau udah muncul dendam, ya akan hasil. Makanya hasil itu buah daripada dendam. Nah, dendam itu buah daripada godok, murka, emosi. Nah, kerjaan kita yang harus kita kuasai nih, nafsu kita harus bisa mengendalikan diri. Jangan mudah menjadi orang yang pemarah. Jangan mudah menjadi orang yang emosi. Jangan mudah menjadi orang tiba-tiba dikit-dikit mencaci, mempa dan sebagainya. Ini yang harus kita hilangi. Kodok. Ya. Tapi manusia semuanya punya sifat emosi ya. Nah, wajar. Ya. Tapi kita mengolahnya. Kan diajarin di fikih juga. Kalau datang marah, marah itu kan, emosi itu kan dari siapa? Setan. Setan itu diciptainya dari apa? Api ya.
Maka kalau begitu, wah, emosi, godok, muka, marah, langsung wudhu aja dulu, Pak. Wudhu bisa Allah. Abdas wudhu, basuh tuh, adem. Makanya suka ada tuh orang kalau lagi ada emosi dikasih air minum ya, minum. Sebenarnya jangan kasih minum, suruh wudhu. Gitu. Minum dulu biar tenang. Minum air putih ya. Minum tenang. Kalau bisa mau suruh wudhu. Ayo antar, wudhu, ayo wudhu. Ya. Karena itu akan mengademin ya. Nah, wudhunya nggak bisa juga masih marah aja itu orang heran ya. Mandi ya Pak ya. Udah mandi tuh, mandi. Ya, kalau udah misalnya mandi masih marahnya, nyemplung di empang udah hendek diri. Gitu. Terus caranya ketika ada marah tinggalin tempat itu. Contoh, jangan jauh-jauh misalnya kita nih antara suami istri kan suka ada aja ya yang namanya keluarga ya, emosi suami. Maka di situ suami itu jangan diam di rumah Pak, tinggalin rumah dulu, tinggalin dulu. Tapi jangan lama-lama tinggalinnya. Dia udah ada mau balik lagi, peninggalin sama orang gitu, aduh ya. Nah biar adem dulu. Nah kalau di situ aja nanti, satu pembicaraan itu kalau udah emosi timbul. Nah khawatir nanti, udah gua talak langsung tinggal. Nah bahaya, gitu kan? Udah tinggalin dulu. Kemana kayak ke pos kamling kayak ngopi, udah ngopi aja, biarin aja gitu. Ya kalau udah adem enak, ya baru balik lagi. Cuman bapak harus paham bahwa emas 5 gram adem udah pulang. Ya, udah pasti ini nah gitu. Ya itu diantaranya. Jadi godok ini luar biasa. Emosi ini. Nah itu diajarkan. Terus kemudian bagaimana caranya ini kita agar tidak emosi tidak ini? Ya, yaitu kita jangan lupa zikir kepada Allah. Ya. Godok itu karena hatinya kan keras. Biar hati kita lunak gimana nih? Lembut. Kalau orang hatinya lunak lembut itu nggak akan ada godok, murka, marah enggak. Kejadian apapun dia nggak marah. Pasti dia begini nih. Ketika kejadian itu pahit, subhanallah astagfirullahaladzim, ini teguran dari Allah hakikatnya. Melalui orang itu saya ditegur sama Allah hakikatnya ini untuk memperbaiki diri. Nggak marah dia, lunak hatinya kan, lembut gitu. Ketika dapat apa? Kenikmatan. Alhamdulillah ya Allah, ya. Masih dikasih sama Engkau ya Allah ini kebaikan kenikmatan. Mudah-mudahan saya bisa bersyukur. Tuh, nggak ada masalah, digodok gitu. Tapi yang manusia apa yang memang ya namanya manusia kan ya, manusia biasa pasti itu sifat dasarnya. Cuma ya kita harus berusaha lunakkan tuh, lembutkan hati kita. Karena godok itu emosi itu karena hatinya keras. Bagaimana caranya cara melunakkan hati itu? Nah, sering-sering ke kuburan. Tapi ke kuburannya bukan buat makan, bukan timbel. Ya, datang ke kuburan, tafakur di situ, ingat mati gitu kan. Ada seorang wanita datang ke Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Wanita itu hatinya keras, Pak. Terus nanya, ya Ummul Mukminin, bagaimana caranya melembutkan hati? Kata Sayyidatuna Aisyah, kamu sering-sering ingat mati. Nah tempatnya ingat mati kan di kuburan, ya kan? Kuburan. Nah udah tuh, ternyata masya Allah dia ingat mati, dia ke kuburan, udah lunak hatinya, lemah hatinya. Yang tadi dia pemarah, yang tadinya dia emosian, jadi lemah, jadi lunak, Pak. Dengan ziarah ke kubur. Tapi sekarang ziarah sekarang udah beda, wisata namanya, kagak ingat mati. Itu kalau kita di Tazkirah Qurtubi itu, Syekh Hasan Misri. Jadi kan ngelihat orang yang lagi sakarat itu pas pulang ke rumah itu kagak doyan makan, nggak doyan makan, disediain pokok dimu to'am disediain sama keluarganya itu makan. Ayo kita makan bareng. Kata Syekh Hasan Misri, udah kalian aja yang makan. Saya ini kagak enak makan, tiba-tiba nggak doyan makan, nggak pengen makan. Kenapa? Habis melihat orang yang sedang sakaratul.
itu ya mati. Nah kalau kita kan beda, ada yang meninggal dunia kita takziah, duduk di situ di tenda, ngopi, ngobrol, makan lagi. Gitu ya. Ya Allah ya. Nah, artinya baik itu ya baik kita juga kan, tapi ada secara spiritual pribadi dengan itu kita mengingat apa? Mati, biar lemah hati kita lunak. Lunak. Bahkan ketika ketemu si Hasan Basri ketemu orang lagi makan roti Pak di kuburan nih lagi makan roti, itu marah si Hasan Basri. Kamu ini enak-enak aja makan roti di kuburan, di depan kamu nih mayat-mayat nih. Saya mau kagak doyan makan, ingat mati gitu. Enak aja ini makan, Masya Allah, sampai gitu ya. Nah zaman sekarang ya, kuburan pas sekarang mah kagak ditakutin dipakai pacaran. Ya, kuburan dipakai pacaran, di kuburan bawa timbel, dia botak, liwet, ya Allah, si Hasan Basri marah gitu Pak. Ya, nah itu, nah diantaranya, jadi ingat mati itu bisa melunakkan hati, karena godok ya. Godok ini karena akan memicu hasud nanti. Ketika kita bicara masalah hasud gini-gini, tapi kita kadang-kadang lupa apa yang menyebabkan memicu terjadinya hasud. Nah ini dia godok, dia keradang itu godok, emosi, marah, hati keras, dia pemarah, dia emosian, temperamen, ya kan? Itu kan lunak. Nah, karena kalau belum dilunakkan kasar, nanti dia akan timbul dendam. Kalau sudah timbul dendam, apa? Timbullah hasud, dendam. Gitu ya. Awalnya mau godok dulu. Dia ada rapat TKM nih. Saya rapat TKM nih. Tak. Ayo semua ngomong. Ada ngomong bla 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 bla. Kedengaran sama seseorang yang tersinggung hatinya. Wah, ini begini amat ya. Marah dia emosi. Akhirnya dendam. Kalau udah jadi DKM, mau kalian dukung, kan dendam kan? Loh, itu dari mana tuh? Dari godok. Coba kalau yang hatinya lunak, Pak, nggak pemarah. Terima kasih, alhamdulillah. Berat Pak ya? Berat ya Allah, mesti ini. Ya. Nah, nanti kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah ya. Yang penting mah kita aku. Ya, yang penting mah kita ini nggak mampu, nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Nah, dikit-dikit ya, godok, hasud. Kalau sudah hasud bahaya. Nanti segala amal perbuatan kita, amal baik kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Kosong. Mana pahala saya Allah karena ada hasud. Gitu. Salah satu riwayat. Begitu bahayanya sifat hasud Pak, ya Allah. Nih, raja di dunia, satu-satunya raja yang ngaku Tuhan, Fir'aun. Raja Namrud tinggal. Raja Namrud, raja yang lain tuh, raja Bahroman, bukan raja itu, raja yang Rumania itu kan. Mereka masih mengaku ada Tuhannya gitu. Mereka nggak ngaku Tuhan. Satu-satunya yang ngaku Tuhan itu Fir'aun. Nah, tiba-tiba masuk ke rumah Fir'aun. Siapa? Iblis Namrud. Ukia ada iblis saat baba Fir'aun. Iblis datang ketok pintu. Tok. Ya, gitu kan? Kalau setan enggak assalamualaikum Pak ya. Tok bro. Gitu kan? Wah, udah tuh. Nah, kemudian ya, itu terdengar sama Fir'aun di dalam. Fir'aun malah nanya, "Man hadza? Siapa itu yang ketok itu?" Ya. Terus kata iblis, "Lau kunta ilahan ma jahilta." Fir'aun, kalau kamu ngaku Tuhan, kamu tidak bodoh. Masa ngaku Tuhan ini ngetok pintu saya, kamu kagak tahu? Gitu, bercandaan tuh. Ya. Terus malam ada orang masuklah itu iblis, ngobrol sama Fir'aun. Iblis tanya, Fir'aun, atarimu fil ardi man huwa syarrun minka? Fir'aun, kamu tahu nggak? Ada orang yang lebih jahat dari kamu. Ada orang yang lebih sadis dari kamu. Ada orang yang sangat lebih zalim lagi daripada kamu. Kamu ini
zolim, jahat, karena raja satu-satunya ngaku Tuhan kamu. Tapi ada yang paling sadis lagi daripada kamu. Gitu kata iblis tuh ke Firaun. Firaun nanya, apa kata Firaun? Qala man huwa, kata iblis, al-hasidu, orang yang punya sifat hasud. Jadi orang yang punya sifat hasud itu abangnya siapa? Abangnya Firaun ya. Jadi kita bicara Firaun begini-begini, tiba-tiba kita masih ada sifat hasud, tidak lebih baik dari Firaun ya gitu ya. Jadi artinya kita sibuk untuk menguruskan hati kita, menguruskan diri kita. Insya Allah kalau memang kita akui, tapi kita jangan sampai takabur aja gitu. Kita akui, ya Allah, tanpa pertolongan Engkau kami ini nggak bisa. Sambil kita zikir, sambil kita usahakan apa-apa yang akan mengantarkan bisa menjadi melunakkan hati kita, melembutkan hati kita. Kalau itu udah lembut, insya Allah kagak akan bodoh, nggak marah. Ya kalau itu udah tua begini masih marah aja Pak ya. Kalau dulu masih muda ngomong, sekarang udah ingat rambutnya putih, gitu. Ya nggak malu gitu. Nah itu satu. Makanya rambut putih ini jangan dihitumin Pak. Ya kalau dihitumin kita merasa muda aja gitu. Tapi kalau misalnya putih nih, lagi mau marah, malu udah putih ubanan tuh. Tapi kalau hitam aja kita kadang-kadang lupa gitu ya, manusia ya. Nah jadi putih gitu ya. Putih itu uban itu jangan dihilangin lah ya, ciri ya bahwa kita ini ya sudah senior gitu ya. Nah itu ya upaya yang disampaikan pada malam hari ini ya. Jadi ya memang kalau dibaca keterangan memang ini sesuatu yang berat, tapi kita tetap ya, mentiadakan diri kita, tidak ada kemampuan, hanya kita meminta pertolongan kepada Allah, minta ampun. Insya Allah ada kesalahannya pun Allah senang kita diampuni sama Allah. Saya begitu lah ya. Nah itu mungkin masih ada tuh 6 menit Pak ya dari Zohor, silakan Pak ya. Iya, baik Bapak-bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian tadi materi kita malam ini, yaitu tentang efek daripada marah ya. Bagaimana caranya kita agar bisa mengendalikan emosi, mengendalikan marah, agar bisa kita terhindar dari masalah-masalah yang lebih besar dan tentu saja merugikan kehidupan kita ya. Baik, ada waktu kurang lebih 4 menit lagi ya. Barangkali ada bapak di antara bapak-bapak, ibu yang ingin bertanya tentang materi, kedua materi kami berserah. Tidak ada. Baik, silakan bapak. Ini di luar tema tidak. Kita pulang kampung rumahnya ini. Ada niat atau nazar di kampung itu buat buka masjid. Tapi kalau di kampung ada saudara kita yang susah. Ini duit dari buat banyak kita taruh lah berapa banyak ya. Tapi di kampung ada saudara kita yang susah. Itu bagaimana Pak yang di situ dikasih tentang saudara kita atau langsung masjid? Kita nazar ya Pak ya. Nazar mau membuat masjid ya. Nazar Pak, pernah diucapin nazar udah ya. Saya nazar janji berarti ya. Janji untuk membangun masjid ya. Nah itu sampai di kampung. Iya. Saudara kita ada yang saudara yang masih perlu bantuan. Nah gitu. Nah sekarang kita lihat secara umum saya nazar membangun masjid. Jadi nazar itu kan janji harus dilaksanakan. Hanya nanti karena kita umum, saya akan membangun masjid disesuaikan. Yang penting masjidnya berdiri, buat keluarga juga yang butuh pertolongan
dipenuhi. Berarti dibagi ya? Iya, gitu Pak. Ya, kan masjid. Jadi kita nadarnya nggak begini. Saya akan membangun masjid ukurannya 20 kali 20. Wah, itu mah wajib itu 20 kali 20. Yang penting ukurannya masjid, tempat pakai sholat walaupun kecil. Ya, gitu. Ya, tapi kalau sudah diucapin ukuran segini, itu wajib. Tapi kan kita umum membangun masjid nazarnya. Tapi kalau nggak dilaksanain itu janji Pak, bejatan Allah. Sebagian berarti. Iya, gitu Pak. Iya, ya yang penting masjid jadi itu terpenuhi. So, jalan tengah. Kalau buat masjid doang nanti keluarga, ya, enak aja loh. Nah kalau buat keluarga nanti kita ada janji buat masjid. Kedengaran nanti bisa Gitu. Pak, saya ini orang masjid segini. Iya. Tadi namanya. Nah, jadi kan umum. Jadi umum itu membangun masjid itu umum. Ya. Jadi umum itu yang penting berdiri. Dia disesuaikan. Nah, itu ya biar kena dua-duanya. Ya. Ya. Ya, bijaksana. Baik, ada yang lain? Ya, waktu cuma 1 menit lagi pasal itu kan. Pas ya Pak. Ya, pas. Ya, 1 menit lagi. Sudah. Ya. Sudah ya, bermanfaat ya. Mohon maaf yang susah-susahnya ya. Sekali